Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Hai Bu. Di sini Bu Guru akan menjelaskan materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran mulai, Bu Guru akan absen satu persatu ya. Diva Ratna Indah, Hadir Bu. Zahra Awalia, Hadir Bu. Yusnia Laila, Hadir Bu. Najwa Salsabila, Hadir Bu. Aurora Aprilia, Hadir Bu. Nisa Tata. Hadir Bu. Hari ini hadir semua ya. Ya. Ada yang tahu tidak dari mana kita dapat memperoleh panas? Ya. Selain dari matahari, kita dapat memperoleh panas secara alami dengan cara menggosokkan kedua tangan. Saudara, bagaimana rasanya? Panas. Selain itu, kita dapat membuktikan panas secara alami dengan menggosokkan dua buah batu. Siapa yang mau nyoba? Bagaimana rasanya? Hangat. Jadi, kesimpulannya dari kegiatan sekarang dan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa dari gesekan tersebut dapat menimbulkan panas secara alami. Selain itu, kita dapat memperoleh panas secara alami dari sinar matahari. Kita tidak sadar setiap hari kita membutuhkan panas sinar matahari, seperti saat kita menjemur pakaian. Menjemur pakaian itu sekiranya bajunya bisa kering, kita memanfaatkan sinar matahari. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini Bu Guru akan menjelaskan konduksi terlebih dahulu. Apakah kalian pernah belajar panas dan perpindahannya sebelumnya? Belum. Apakah kalian tahu konduksi, konveksi, dan radiasi itu? Sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai panas dan perpindahannya. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Benda yang termasuk ke dalam kategori konduksi ialah seperti aluminium, baja, dan besi. Pertama yang kita siapkan adalah, mari kita praktek secara bersama ya, agar tahu konduksi itu seperti apa. Guru akan membagikan kertas terlebih dahulu untuk mencoba. Setelah membentuk kelompok, kita akan mempraktekkan panas dan perpindahannya secara konduksi. Alat dan bahan yang harus disiapkan, kita tulis dulu ya. 2 buah sendok, ini apa namanya? Gelas. Nomor 2 gelas. Air yang sedang. Silakan kita dipraktekkan. Ini airnya nanti bisa gantian ya. Cara mempraktekannya, lalu siapkan air panas ya, lalu masukkan ke dalam gelas. Air panasnya dimasukkan ke dalam gelas. Masukkan ke dalam gelas. Silakan sendoknya dimasukkan ke dalam. Pegang ujungnya ini ya. Bagaimana rasanya? Coba kelompok 3 menyentuhnya bagaimana? Bagaimana rasanya? Jadi kesimpulannya, panas yang berasal dari air mengalami perpindahan ke sendok. Perpindahan pada sendok ini dinamakan konduksi atau hantaran. Selanjutnya, tahukah kamu perpindahan energi panas secara konveksi itu? Tidak. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Supaya kita paham, mari kita praktekkan secara bersama-sama. Nanti alat dan bahannya bisa dicatat di sini. Cara kerjanya nanti bisa kita kerjakan bersama-sama. Siapkan alat dan bahannya. Alatnya pertama kompor, kedua panci, ketiga air. Cara kerjanya, pertama siapkan panci yang bersih,
yang berisikan air. Letakkan panci yang berisikan air tersebut ke atas kompor. Ketiga, nyalakan kompor. Amati air tersebut sampai mendidih. Bagaimana gelembung airnya saat mulai mendidih? Coba amati air tersebut sampai mendidih ya. Bagaimana gelembung airnya saat mulai mendidih? Kesimpulannya, pada rebusan air terjadi yang namanya aliran konveksi. Aliran air tersebut berbentuk akibat gerakan naiknya bagian air yang lebih panas dan bagian air yang lebih dingin ke bawah. Tahukah kamu perpindahan energi panas secara radiasi itu apa? Tidak tahu. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Supaya kita lebih paham, mari kita praktekkan secara bersama-sama. Pertama, siapkan lilin. Kedua, korek api. Bu Guru akan menjelaskan mengenai cara kerjanya. Silahkan dipraktekkan, lalu nanti ditulis ya. Bahan dan alat kerjanya nanti ditulis. Dan bagaimana reaksinya? Panas atau sedang atau gimana? Yang pertama, siapkan lilin dan korek api. Kedua, nyalakan lilinnya. Silahkan siapa yang mau menyalakan lilinnya? Mau. Nyalakan lilinnya. Dekatkanlah tangan aku satu persatu. Gimana? Silahkan bisa mencoba persatu. Gimana rasanya? Panas. Panas. Panas yang berasal dari api lilin tersebut dapat berpindah ke tangan kita dengan cara memancar. Perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara yaitu disebut radiasi. Silahkan tadi alat dan bahannya bisa ditulis apa saja. Yang ini ikut latihan 3 ya, percobaan ketiga. Setelah kita melakukan praktek secara bersama mengenai panas dan perpindahannya yang ada 3 cara tadi, konveksi, terus apa? Radiasi dan konduksi. Sekarang Bu Guru mempunyai soal, nanti dikerjakan secara berkelompok dan dipresentasikan ya. Mengerjakannya secara berkelompok. Tolong tulis soalnya. Yang pertama, pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi. Sudah? Nomor kedua, sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang tergolong dalam konduksi, konveksi, dan radiasi. Soal nomor 3, sebutkan manfaat isolator panas dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dikerjakan ya, nanti maju secara kelompok. Silahkan bisa mempresentasikan soal evaluasinya. Kelompok 1, silahkan maju. Silahkan dibaca dan 1. Pengertian konduksi. saya update dulu. Perpindahan panas. Perpindahan panas melalui zat dan yang tidak ikut mengalami Perpindahan konveksi. perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya Ikut berpindah. berpindah. Radiasi. Perpindahan panas tanpa zat perantaran. Kelompok 2, silahkan. 2. Sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang tergolong dalam konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi, logam, besi, baja. 2. Konveksi, AC, gerakan balon udara yang naik dan turun. Radiasi, api unggun. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Sebutkan manfaat isolator panas dalam kehidupan sehari-hari. Isolator listrik, supaya kita tidak tersetrum jika menggunakan listrik. Isolasi panas, isolator panas, supaya kita tidak kepanasan saat memegang tenda panas. Sudah? Sudah. Makasih. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kelompoknya tadi ya. Tadi kan kita melakukan praktek. Tadi udah dikasih kertas, silahkan nanti bisa dipresentasikan alat dan bahannya, cara kerjanya bisa dikerjakan secara kelompok. Setelah kita melakukan percobaan, silahkan
Setiap kelompok maju persatu untuk presentasikan hasilnya tadi ya. Silakan kelompok 1. Terima kasih. Kelompok kedua silakan. Saya akan mempresentasikan panas dan Selanjutnya kelompok 3 silakan Mbak. Dari pembelajaran yang sudah kita lalui, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Radiasi perpindahan panas dan transit berantaran. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajarannya, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin doa? Silakan Mbak. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang guru berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian pembelajaran pagi ini untuk materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, panas dan perpindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.